Ya, Hmm. ya baik. Untuk jalannya seminar hasil penelitian, kami akan membagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari Mbak Armi, kemudian yang kedua adalah sesi diskusi. Nanti Halo, Pak Has. dimulai dari penguji dulu, Pak Fahrudin, kemudian Pak Ruli, dilanjutkan saya dan Pak Mariono. Dan terakhir adalah sesi untuk penetapan hasil. Mbak Armi, sudah siap? Insya Allah, Pak. Nah, ini di mana ini? Di kantor? Di kantor, Pak, di Hmm. Surabaya. Di mana toh Coca-Cola Surabaya itu kantornya? Pabriknya di Pasuruan, tapi ini saya di Hmm. Rungkut, Oh, Surabaya Kota. Pasuruan di mana? Di Pier atau Enggak, di di Gempol. Gempol ya. Baik. Silakan Mbak Armi Panti untuk bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktunya 15 menit. Dipersilahkan. Eh, ya. Ya, terima kasih banyak Pak Fuad, Pak Mar, Pak Ruli, Pak Fahrudin untuk waktunya hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi terkait untuk seminar hasil tesis saya yang berdasarkan juga dari masukan-masukan Bapak-bapak sekalian pada saat seminar proposal kemarin. Jadi salah satu masukan yang cukup ini ya, cukup apa namanya penting ya dari seminar proposal kemarin adalah terkait judul, bahwa di judul saya yang sebelumnya kita ngomongin pengelolaan sampah di Pantai Jerman yang merupakan daerah destinasi wisata ramah keluarga. Nah, kemarin kalau nggak salah masukan dari Pak Ruli atau Pak Fahrudin yang menyampaikan bahwa kalau si destinasi keluarga ini destinasi wisata ramah keluarga ini tidak menjadi variabel terhadap penelitian penelitian tersebut, maka harus di take out. Lalu yang kedua adalah ambiguitas terkait lokasi Pantai Jerman, karena pertanyaannya di Pantai Jerman apakah yang di Jerman beneran atau ternyata ada di Bali. Di Bali ada juga pantai yang namanya Pantai Jerman di Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Makanya akhirnya saya emphasize bahwa judulnya menjadi Pantai Bebas Sampah, Pantai Ramah Wisata, studi kasus pengelolaan sampah di Pantai Jerman Kecamatan Kute, bahwa Pantai Jermannya ya yang di Kecamatan Kute. Kenapa disebut Pantai Jerman? Karena kebetulan pada saat Bandara Ngurah Rai itu dibangun, engineer-engineer dari Jerman banyak tinggal di pantai yang di Banjar Segara ini. Banjar tuh kalau di Jawa seperti dusun. Banjar Segara, makanya akhirnya masyarakat menyebut menjadi Pantai Jerman, dan akhirnya tuh lestari nama itu terpakai hingga sekarang gitu di Kecamatan Kuta itu. Nah, sedikit flashback terkait apa namanya latar belakang. Mungkin kalau kemarin pada saat penyampaian seminar proposal saya kurang sharing lebih detail lagi kenapa sih latar belakangnya pengelolaan sampah, kenapa juga di Pantai Jerman gitu. Mungkin kita flashback dulu terkait kondisi di Bali sendiri antara budaya dan realitanya. Jadi masyarakat Bali memiliki nilai tradisional yang disebut Trihita Karana, di mana pilar Parahyangan, Pawongan, Palemahan itu menjadi salah satu value kehidupan yang mereka jalani. Mungkin kalau di Islam ini Parahyangan, Pawongan, Palemahan itu kayak hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam gitu ya. Jadi tiga-tiganya harus balance supaya nantinya karena mereka percaya sama yang namanya karma pala, diharapkan pada saat mereka mencapai garis akhir kehidupan itu kalau karma mereka baik, mereka bisa mencapai moksa gitu ya, atau kalaupun harus kembali reinkarnasi ya bisa tetap kembali menjadi manusia gitu. Dan antara Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan ini memang akhirnya menjadi nilai yang sangat punya keterkaitan satu sama lain. Contohnya kalau kita ngomongin Parahyangan gitu ya, atau kegiatan persembahyangan yang mereka lakukan, mereka pasti akan mengambil alam seperti buah-buahan atau hewan ternak yang akhirnya dijadikan sesaji untuk eee, apa namanya, alat upacara gitu. Sedangkan pada saat upacaranya itu sendiri berlangsung, maka konsep pawongannya mereka punya konsep gotong royong, itu istilahnya ngayah atau menyameberaye, di mana seluruh warga desa itu harus berkumpul dan sama-sama mempersiapkan prosesi upacara. Contohnya sekarang mau galungan ya di Bali minggu depan, mereka pasti akan sama-sama bikin penjor gitu ya, kayak janur kuning untuk menghias jalan-jalan yang ada di Bali, terus mempersiapkan
Banten atau sesajinya gitu, atau kalau misalnya ada mereka punya kegiatan pemakaman yang berjamaah, yang misalnya ngaben massal gitu ya, otomatis ya udah semua warga desa mau itu hari kerja sekalipun harus keroyokan lah membantu proses kegiatan upacara itu berlangsung. Lalu kalau di Palemahan sendiri secara tradisional mereka sebenarnya juga udah punya konsep tradisional, yaitu tebe, itu seperti biopori ya, versi tradisionalnya Bali, di mana sampah anorganik sampah organik dimasukkan ke dalam suatu lubang dengan harapan mereka akan mengurai dengan sendirinya. Sama kalau yang sudah jadi masuk ke UNESCO itu adalah sistem subak, di mana ada daerah-daerah mata air atau aliran air itu dipasang pelinggih atau pura karena mereka percaya ada entitas lain yang mengisi atau ada dewa yang mengisi pelinggih atau pura itu supaya nantinya tidak diganggu oleh manusia atau akhirnya tidak dialihfungsikan oleh manusia si mata air atau aliran air tersebut gitu. Tapi realitanya, faktanya di zaman sekarang kalau kita ngomongin kondisi Palemahan atau lingkungan yang di daerah Bali sendiri, di tahun 84 pemerintah mulai menginisiasi konsep open dumping dan disitulah TPA Suwung mulai dibangun di Bali. TPA Suwung sendiri awalnya itu menggunakan 10 hektar lahan tahura yang akhirnya sekarang sudah meluas menjadi lebih dari 30 hektar lahan. Dan itu untuk mengcover sampah dari 4 kota kabupaten Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dan pada saat pemerintahan Gubernur Mangku Pastike di sekitar 10 tahun yang lalu, 4 bupati ini karena ada perbedaan partai politik ya antara gubernur dan wali kota bupatinya meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan revitalisasi, salah satunya yang terjadi 2019 oleh Kementerian PUPR yang akhirnya merubah konsep menjadi sanitary landfill. Jadi sampah-sampah yang udah numpuk ditutup lagi sama tanah. Di sisi lain, di tahun 2012 KLH mulai mengeluarkan aturan terkait bank sampah dengan harapan bank sampah ini menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah khususnya anorganik gitu ya di level terkecil masyarakat, yaitu RT, RW, dusun atau desa, dan dibantu juga oleh Kementerian PUPR yang mengeluarkan Permen PUPR tahun 2013 untuk bank sampah maupun TPS 3R ini sebenarnya tercantum di data SIPSN yang harusnya secara rutin diisi oleh kota kabupaten terkait utilisasinya, berapa banyak bank sampahnya, berapa banyak TPS T atau 3R-nya, berapa banyak sampah yang terkelola baik di bank sampah maupun TPS atau 3R ini. Walaupun sepertinya sampai dengan hari ini dari total 519 kota kabupaten mungkin yang mengisi baru sekitar 2/3-nya. Itu pun belum tentu setiap periode mereka rutin mengisi si SIPSN ini gitu. Sehingga di tahun 2025 dengan gubernur yang sekarang keluarlah narasi untuk penutupan TPA Suwung yang salah satunya akhirnya berdampak kepada industri, yaitu kita diminta untuk mulai mengurangi kemasan botol plastik atau tidak lagi memproduksi kemasan botol plastik yang di bawah 1 liter. Nah, di sisi lain kalau kita membahas karena studi saya ini juga berdasarkan proyek yang saya lakukan sebagai praktisi di CCP Indonesia, CCP Indonesia sendiri sebagai warga usaha baik di Indonesia maupun di Bali, kita punya tiga pilar keberlanjutan untuk eksternal, yaitu untuk pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi maupun awareness terhadap masyarakat atau sosial gitu ya. Jadi kita pengen di mana kita beroperasi kita punya dampak baik itu ke ekonomi maupun lingkungannya gitu. Bagaimana akhirnya kita mengimplementasikan ini? Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin aspek eksternal ini juga dengan harapan dapat membantu keberlanjutan dari aspek internal, yaitu pengurangan jejak karbon maupun komitmen penarikan kembali kemasan pasca konsumsi berdasarkan Permen 75 maupun internal goals-nya CCEP Indonesia. Nah, karena di masa 2020 sampai 2021 adalah masa paling terpuruknya Bali saat itu ya dengan pandemi, otomatis satu-satunya faktor ekonomi mereka bisa dikatakan mati suri, akhirnya pemerintah pusat di tahun 2022 bekerja sama dengan pemerintah daerah juga mulai mengaktifasi kegiatan-kegiatan untuk kegiatan nasional untuk dilakukan di Bali gitu.
Salah satunya adalah, membangun destinasi baru, salah satunya si Pantai Jerman ini, yang sebelumnya belum menjadi destinasi wisata secara luas atau belum dipromosikan secara luas, gitu. Pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah memberikan dana untuk akhirnya membangun istilahnya, fasilitas ya, sarpras di Pantai Jerman, entah itu dalam bentuk pujasera, area pejalan kaki, supaya nantinya ini menjadi, area untuk wisatawan domestik alternatif nggak hanya ke pantai-pantai yang mainstream aja. Tapi pada saat, pengembangan, infrastrukturnya berjalan, disadari bahwa ternyata itu tidak dibarengi dengan kompetensi peningkatan SDM di Pantai Jermannya, khususnya ke pengelola maupun ke para pelaku usaha. Karena, mayoritas di sana ternyata secara pendidikan, kebanyakan hanya lulusan SMP dan usianya sudah cukup sepuh gitu ya. Jadi mereka lingkungannya pun juga terjaga dengan baik, entah itu dari sampah yang datang dari rumah tangga, atau pelaku usaha, ataupun dari, kalau di Bali itu biasanya di area, Kute ya, itu banyak di periode tertentu itu terkena angin muson, di mana banyak sampah kiriman yang muncul dari Jawa Timur sama dari Australia yang akhirnya mengotori area-area pantai di, sepanjang Kecamatan Kute, nggak cuman Pantai Jerman aja. Gitu. Nah, di sisi IP, kami pun akhirnya juga punya komitmen untuk, mengelola sampah kemasan. Jadi bahkan sebelum Permen 75 2019 keluar, kami sudah punya goals gimana caranya kita bisa narik kembali, sampah pasca konsumsi ini. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa, pada saat sisi IP masuk ke Indonesia dan punya goals tersebut, lalu LHK mengeluarkan Permen 75, sudah ada pemain yang sudah lebih atau pelaku usaha sampah yang sudah lebih dulu eksis sebelum kita ada gitu, yang mengambil atau mencari keuntungan dari sampah-sampah, anorganik ini. Akhirnya kami menyusun 2 stream, satu bisnis model di mana kami membangun pabrik, Amandina Bumi Nusantara untuk mengolah kembali botol-botol plastik, untuk menjadi closed loop yang ditarik oleh partnership collection center. Jadi akhirnya memang kita bermitra dengan, beberapa pengepul yang sudah established, ada 30 titik di seluruh Indonesia supaya bisa menarik kembali. Tapi pada saat kami menjalankan bisnis model yang formal tersebut, ternyata sampah-sampah kemasan botol yang ditarik itu, masih banyak kontaminasinya, cukup tinggi, hampir 2 digit, sekitar 15% lah ya, bahwa tidak semuanya bisa akhirnya menjadi recycle PET, sehingga harus kami downcycle ke material lain. Akhirnya kami sadar bahwa, wah kita juga harus tap in nih di, masyarakat, entah itu lewat bank sampah atau kelompok swadaya masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa, sampah organik adalah salah satu kontaminan terbesar si, botol kemasan plastik ini. Sehingga akhirnya kami sepakat untuk masuk ke program-program bank sampah, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali juga, dan juga membantu, masyarakat atau KSM atau bank sampah ini yang misalnya tidak bisa mengelola sampah anorganiknya, itu bisa menjadi material upcycle lain yang mungkin bisa menambah, profit atau keuntungan mereka. Kurang lebih bayangannya seperti ini metode yang dilakukan oleh, si CEP. Satu, bisnis model, jadi ada, pengumpul sampah, komunitas pemulung, lalu ada toko rongsok yang kita jadikan collection partner, kita bawa ke collection center, lalu kita bawa ke, pabrik Amandina. Di mana collection center ini wajib untuk menjamin, compliance terkait hak asasi manusia, dari para, pengumpul pengumpul sampahnya, khususnya pemulung ya. Karena ternyata banyak banyak pemulung yang masih membawa anak pada saat bekerja ataupun tidak punya kartu identitas. Jadi pada saat kita, ingin maka collection center harus memenuhi komitmen terhadap hak asasi manusia itu tersebut. Di sisi lain, metode keduanya adalah ya tadi dengan program-program bank sampah yang bisa, kami berdayakan di masing-masing, provinsi kami beroperasi dengan harapan nantinya bank sampah itu bisa lari ke collection center kami. Walaupun sebenarnya ternyata kalau kita ngomongin bank sampah, mereka ternyata juga sudah punya komitmen nih terhadap pengepul atau,
industri informal lain seperti BSI atau pengepul ya, yang ya udah nggak apa-apa, nggak masalah karena toh, dari KLH sendiri goals-nya merupakan tonase gitu ya dan balik lagi kalau kita mau ngomongin per merek, otomatis intervensi dari KLH harus sejauh apa nih terhadap, sektor usaha sektor informalnya gitu. Setidaknya, edukasi itu bisa, merambah agar kontaminasi entah itu mereka jual ke sisi IP atau ke pengepul lainnya, kontaminasi itu bisa berkurang untuk menambah value dari si, pelaku usaha atau si bank sampah tersebut. Nah, kenapa akhirnya terus di Pantai Jerman, setelah akhirnya kita membina para UMKM lah ya, sekitar dari, Q3 2022, pertama kita, mapping dulu gitu ya, ini ada berapa UMKM di sana, pengelola pantainya seperti apa, ada infrastruktur apa saja yang ada di sana, berapa KK yang, ada di sekitar Pantai Jerman. Akhirnya kita melakukan identifikasi, kebutuhan lingkungan kawasan. Eee, Sambil paralel program pemberdayaan UMKM berjalan, di April Mei 2023 akhirnya kita mulai kajian pengelolaan sampah untuk akhirnya berharap dari kajian ini kita bisa bikin program pemberdayaan masyarakat, untuk sistem pengelolaan sampah terpadu di Pantai Jerman. Kenapa akhirnya kita ambilnya di April Mei? Karena saat itu, angin muson sedang tidak terjadi, jadi sampah yang muncul memang sampah yang datang dari rumah tangga atau sampah yang dari pelaku usaha. Karena kalau kita ngomongin sampah yang di luar itu, maka, itu sudah menjadi saat kita konsultasi dengan DLH ya, itu sudah menjadi porsinya DLH untuk menyelesaikan sampah yang di luar, kapasitas, masyarakat tersebut atau di luar dari hasil hasil konsumsi masyarakat yang muncul di daerah pemukiman tersebut. Kita bikin kajiannya, kita melakukan survei timbulan sampah, jadi, Pantai Jerman ini ada 1,5 kilometer panjangnya kita bagi jadi 3 zona, kita, lakukan penghitungan sampah selama 8 hari ya, baik dan juga wawancara kepada pengelola, pelaku usaha, wisatawan, termasuk kepada, perwakilan, penghuni atau masyarakat yang tinggal di kawasan Pantai Jerman, dengan harapan kita mulai trigger-nya nih di, WCD di 2023. Jadi kita ngajak teman-teman mahasiswa, kita ajak karyawan CCIP juga untuk memberikan awareness kepada pengelola pantai bahwa, ini awalan dari program pengelolaan sampah yang kita lakukan gitu. Kita punya pilar pendekatan, satu pemberdayaan ekonomi lewat UMKM itu, kita bikin kajian ya, riset berbasis data, lalu kolaborasi multi pihak. Jadi pada saat program ini berjalan, ada CCIP, ada akademisi, ada DLH juga, dengan harapan kalau Pemkab, turun tangan, maka istilahnya masyarakat pun pengelolaan sampah ini gitu. Nah, dari hasil kajian ternyata, sarpras yang ada, saran yang tersedia saat itu di Pantai Jerman hanya ada 16 bak sampah ya untuk 1,5 kilometer, itu pun terkumpul di, area pintu masuk aja gitu. Jadi pada saat sudah kita jalan ke area Pujasera atau ke area lainnya, ke area patung, di sana dibangun patung, apa namanya, patung dewa yang baru, itu ternyata bak sampahnya nggak ada. Jadi kenapa akhirnya orang, ninggalin sampahnya let's say di Pujasera atau di mana, karena hanya ngumpul di pintu masuk aja nih. Dan salah satu kenapa akhirnya mereka hanya ngumpul di satu pintu aja, karena si pengelola pantai belum punya struktur organisasi untuk tim yang dedicated mengelola sampah. Sehingga pada saat, DLH akan menarik sampah, di Pantai Jerman, tong sampahnya terkumpul di pintu masuk tapi nggak dikembaliin lagi ke titik-titik, area wisatanya gitu. Terus hanya ada satu truk dengan kapasitas 6 meter kubik dengan kondisi agak rusak, satu pick up, terus sumber pendanaan operasional dari kas desa adat yang mungkin juga tidak terlalu banyak, dan retribusi pedagang 20.000 per bulan. Nah, kebetulan Pantai Jerman ini, di-pick up oleh salah satu TPS 3R yang merupakan mitra CCIP, yaitu TPS, 3R Seminyak. Tapi karena kondisi, TPS 3R Seminyak sendiri juga harus meng-cover desa adat lain, akhirnya frekuensinya itu sangat rendah, hanya 2 sampai 5 hari saja, tergantung kondisi kendaraan. Jadi sampah sudah mulai menumpuk gitu di area,
pengumpulan sampahnya gitu. Nanti dari TPS 3R Seminyak mereka akan melakukan pemilahan. Jadi sebenarnya si pengelola pantai dan para pelaku usaha yang ada di sana tuh tidak melakukan pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah dilakukan oleh si TPS 3R Seminyak. Dia akan ambil barang-barang yang bisa dia kelola di tempatnya dia, entah itu yang anorganik maupun yang residu, sisanya baru akan dia oper ke TPA. Dari hasil mengukur sampah itu ternyata volumenya cukup besar, yaitu 2.750 kilogram, dan itu paling banyak di zona 3, 49%. Zona 3 ini adalah zona di area Pujasera, yang tong sampahnya malah nggak ada karena terkumpul di gerbang gitu. Dan pada saat akhir pekan itu akan naik 2 kali lipat jumlah sampahnya. Paling banyak itu organik 62% dan sisanya dari rumput kayu itu 41%, sisanya sisa makanan dari Pujasera. Kayunya itu kayu dari dahan-dahan pohon yang ada di sekitaran pantai maupun dari rumput laut yang plastik ini pun bervariasi karena sebenarnya sepanjang 1,5 kilometer itu juga ada bagian dari daerah nelayan gitu. Jadi dari jaring jaring nelayan maupun tali pancing. Jadi plastik ini plastik yang spektrumnya cukup luas gitu. Dan asal sampah paling banyak dari warung makan minuman maupun dari pengunjung yang berwisata. Akhirnya dari hasil kajian tersebut, isu yang bisa kita kolek adalah fasilitas Sarpras tidak memadai, 16 bak sampah untuk 1 kilo itu juga terpusat di pintu masuk, kendaraan angkut yang rusak, sampah jarang terangkut, tidak ada struktur organisasi pengelolaan sampah juga, tidak ada aturan yang jelas untuk pengelolaan sampahnya, dan juga tidak ada sanksi bagi orang yang buang sampah sembarangan gitu. Nah, awalnya kita baru ketemu 1 dan 2 ini gitu. Terus karena belajar waktu itu kebetulan pada saat kita mulai proses kajian Pantai Jerman, kita juga mulai proses diskusi sama Pak Mar waktu itu ya, Pak Mar ya, terkait Gentan, dan saya melihat bahwa, kan di Bali ini ada 2 pemerintahan ya, pemerintahan yang formil sama yang pemerintahan adat. Pemerintahan adat ini jauh lebih efektif daripada pemerintahan yang formil gitu ya. Kalau di Gentan akhirnya kita bikin perdes yang untuk mengikat orang memilah sampah dan untuk mengkomitmenkan APBDes untuk pengelolaan sampah, kita pengen bikin yang sama tapi sifatnya prarem atau peraturan desa adat gitu, supaya nanti desa adat pun dan Banjar mengalokasikan dana sendiri untuk pengelolaan sampah. Karena di Bali itu justru desa formalnya nggak dapat APBDes, yang dapat dana desa adalah desa adatnya gitu. Dan pada saat kita ngomongin prarem kayak di Seminyak atau di Sanur, beberapa contoh yang kita pernah datengin, mereka lebih takut dengan sanksi adat dibandingkan sanksi formil. Sanksi adat tuh contohnya pada saat ada keluarga yang meninggal gitu ya, maka warga Banjar nggak boleh ngebantuin buat ngayah atau menyambut berayu gitu. Jadi kan otomatis itu menjadi sesuatu hal yang berat dan ditakutkan oleh warga setempat gitu ya. Akhirnya kita awal nemu 2 masalah ini. Oke, salah satu goals program yang akan kita jalankan adalah edukasi dan kelembagaan. Kelembagaan ini juga termasuk dengan penyusunan prarem tersebut gitu. Kita planning di awal untuk trial program adalah 6 bulan karena biasanya CCIP pada saat menyusun program kita akan lihat dulu komitmen 6 bulan baik dari para pemangku kepentingan maupun beneficiaries, kita sebutnya penerima manfaat si beneficiaries ini. Dari 6 bulan biasanya kita akan telaah gitu, komitmennya setinggi apa, interest-nya setinggi apa dari para pemangku kepentingan ini. Nah, dari program itu sebenarnya rekomendasi yang kami hasilkan ya dari program adalah 1, kita akan bikin Sarpras yang merata. Otomatis pada saat CCIP butuh tong sampah yang lebih banyak dan dan tempat sampahnya adalah dipilah, karena sebelumnya sampahnya hanya biasa aja, 1 jenis tong sampah aja yang geret, tidak dipilah, berarti otomatis kita juga harus komitmen edukasi dan penyediaan tempat sampahnya yang dedicated. Yang kita tap in kan pun, yang kita edukasi ya nggak cuman
pengelola aja, tapi juga para pelaku usaha, pujasera, baik UMKM dan retail yang ada di sana, termasuk kita, berikan information board buat para pengunjung. Lalu di aspek kelembagaan kita akan, dorong pemerintah daerah buat bikin Perarem khusus daerah wisata untuk pengelolaan sampah dengan sanksi-sanksinya, dan kita akan, duduk apa ya, menjamin, kolaborasi antar pemangku kepentingan dari TPS 3R sebagai operator, terus DLH, terus udah gitu, pemerintah adat, akademisi gitu ya, termasuk pelatihan buat SDM yang nantinya akan diputuskan atau dibentuk organisasinya oleh si pengelola pantai atau si desa adat ini gitu. Lalu kita juga akan bantu, perbaikan sistem retribusinya. Kalau kemarin di Undip di Gentan ya, akhirnya keluar tuh berapa persen sih yang tepat untuk apa namanya, mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah gitu ya. Kita pun akan mengarahkan ke situ juga, membantu mereka pengelola pantai dan desa adat menghitung kira-kira berapa rupiah sih yang harus ditarik retribusi, entah itu dari wisatawan, dari pelaku usaha, dari masyarakat, untuk akhirnya nanti bisa menambah, biaya atau dana untuk pengelolaan sampah ini, gitu. Baru terus kita bikin forum rutin antar pemangku kepentingan supaya nantinya dengan ada atau tidaknya CCIP, atau misalnya ada industri lain yang punya inovasi atau teknologi yang lebih advance lagi dari apa yang CCIP bisa provide, itu bisa saling berkolaborasi di sana, di dalam project tersebut gitu. Eee, However sayangnya dari program yang berjalan, kita mulai dari bulan September, sampai dengan, Desember yang awalnya kita target selama 6 bulan, efektivitas hanya terjadi selama 4 bulan. Kenapa? Karena kita baru tahu nih di, isu yang ketiga, yaitu hambatan politik dan kelembagaan. Balik lagi kami sebagai pelaku usaha ya, sebagai swasta sebenarnya sudah pasti tidak boleh berada atau memposisikan diri kami ke partai politik tertentu gitu. Tapi itu kan sesuatu yang tidak bisa kami kontrol untuk, masyarakat maupun pemangku kepentingan gitu ya. Jadi ternyata baik, kepala banjar maupun pengelola pantai itu memiliki, eee, visi politik yang berbeda dengan desa adatnya. Jadi kalau, mungkin bapak-bapak tahu bahwa Bali memang mayoritas dipegang oleh, partai merah ya, partai PDIP gitu. Tapi ternyata khusus Banjarsegara ini, ada salah satu anggota Partai Golkar yang, duduk di gitu. Sehingga antara si anggota DPRD dengan, kepala daerahnya sudah pasti tidak ada di jalur yang sama gitu, dan itu mempengaruhi sampai ke akar rumput. Jadi kondisi perpolitikan di Bali, di akar rumputnya memang sangat-sangat kuat, sehingga pada saat kami mau bawa dari level Banjar ke level desa adat untuk rekomendasi, Perarem maupun untuk, penghitungan retribusi karena Eee, kalian Banjar atau kepala Banjar ini otomatis tetap harus minta approval desa adat ya, terkait organisasi dan dana dan segala macam ya. Akhirnya tidak menemukan titik temu gitu. Akhirnya kita menjadi terjebak di tengah-tengah ya. Kita yang niat baik gitu ya untuk menjalankan suatu program pemberdayaan karena toh sebenarnya, pantai ini juga sudah menjadi salah satu mitranya TPS 3 Garis Minyak yang merupakan salah satu collection center-nya CCIP, terjepit di konstelasi politik apalagi saat itu, sedang dalam proses pemilihan gubernur. Jadi, akan memasuki pemilihan pilkada berikutnya untuk, provinsi dan, kota kabupaten gitu. Dan pada saat di kondisi itulah akhirnya karena itu di luar kontrol kami dan kami akhirnya mendapatkan tekanan juga baik dari kabupaten maupun dari desa adat dan sepertinya tidak ada yang mau mengalah nih ya untuk kepentingan bersama gitu ya antara desa adat, antara Klian Banjar maupun antara Pemkab. Akhirnya, kami berkonsultasi dengan DLH kabupaten dengan kepala dinasnya langsung ya saya bilang, "Pak, mohon maaf, ini di luar kompetensi kami, kondisi politik ini kami juga akhirnya sulit untuk memobilisasi peserta bahkan untuk edukasi ya." Jadi edukasi yang akan berjalan selama 6 kali ya, trainingnya 6 kali, tapi tetap ada pendampingan-pendampingan, akhirnya hanya berjalan 4 kali,
karena kepala desa adat tidak apa ya, tidak berkenan gitu. Akhirnya kami serah terimakan atau dari kepala dinas memohon maaf bahwa ini tidak berjalan sesuai dengan harapan dan kami serah terimakan rekomendasi ini ke kepala dinas LH di Desember 2023. Jadi pada saat Januari 2024 Mbak kami Armi, halo. sepakat. Iya, iya Pak Fuad. Mohon izin Mbak Armi untuk waktunya ya. Oh nggih, ya ini terakhir Pak, Oke, sudah ya siap. sampai di dalam closing nggih Pak. Jadi akhirnya di Desember 2023 kami sepakat untuk menserah terimakan rekomendasi satu laporan rekomendasi kepada Dinas LH Kabupaten Badung dengan harapan nanti di pemerintahan berikutnya Dinas LH bisa menjalankan rekomendasi baik dari Perarem maupun penyediaan sarpras dan penghitungan retribusi yang sudah kami kaji sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang akhirnya bisa dikatakan program ini tidak berhasil 100%, kajiannya ada, rekomendasinya ada, tapi tidak bisa menjadi suatu program yang menunjukkan perubahan perilaku masyarakat ataupun kelembagaan terkait pengelolaan sampah di Pantai Jerman. Mungkin itu dari saya untuk waktu dan kesempatannya. Ini atas presentasi hasil penelitiannya. Ini Nggih, ada komiknya juga ini. iya, Oke. komik ini curhatan pribadi, Pak. Oh, berarti gambar sendiri ini. Gambar Eh, sendiri. minta temen saya yang bikinin outline-nya tapi minta temen yang Oke. gambarin. Ya, siap. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Fahrudin PhD. Monggo Pak Fahrudin. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Oke, Mbak Armi ya, Mbak Armi. Jadi tadi sudah banyak ya presentasi dan cukup panjang alur ceritanya dan keluar akhirnya adalah komik ini. Oke, yang pertama terkait komposisi sampah ya. Tadi saya sempat lihat di draftnya itu ada komposisi sampah ya. Nggih, Pak. Komposisi sampah itu dibedakan ada dua ya, daerah pemukiman dan daerah non pemukiman. Iya. Nah, untuk Pantai Jerman sendiri itu masuknya di pemukiman. Jadi Pantai Jermannya masuknya di non pemukiman, tapi memang dia menempel Pak sama desa terdekat. Jadi dia hanya dipisahkan oleh satu jalan besar, seberangnya itu sudah pemukiman, gitu. Oke. Terus kemudian itu kan ada diagram diagram lingkaran ya. Catnya itu Iya kan Pak. menunjukkan bahwa yang di pemukiman itu banyak yang kantong plastik ya. Kemudian di non pemukiman banyak daun. Nah, data itu diambil secara dari dari pemerintah atau Mbak memilah sendiri atau gimana? Kalau yang diagram Venn memang ini datanya DLH, tapi akhirnya kami melakukan survei yang 8 hari itu Pak. Nah, jadi 1,5 itu 1,5 kilometer itu ada daerah pemukimannya, ada yang non pemukimannya juga. Yang 3 zona yang 8 hari kita ngumpulin sampah yang di tabelnya. Di tabel halaman berapa ya kok saya nggak lihat? 35. Yang kalau Halaman di tesis 35. di halaman 35. Oke, yang ini ya, yang di tabel ini zona 1, zona 2, zona 3 ini ya? Iya, Minggu, Selasa, Rabu. Jadi kita ambil selama 8 hari itu. Oke. Nah, ini juga masukan nyambung ke saya tulis di pertanyaan. Nah, nyambung sepertinya ini saran sih ya, Iya. sepertinya perlu ada peta ya sehingga kita nggih, tahu Pak. zona 1 itu ada di sini, zona 2 ada di sini. Oh, oke. Iya, nggih, Pak. Perlu ada peta untuk tiap zona. Oke. Heeh. Nah, ini zonanya ini kan berarti maksudnya ini menyangkut wilayah ya? Iya, wilayah pemukiman atau non pemukiman. Oke.
bisa dijelaskan nggak maksudnya zona 1 itu seperti apa? Batasnya Kalau itu batas zona administrasi atau batas apa ini? sebenarnya kita lebih ke batas jadi di sana itu ada daerah yang dikelola nelayan, ada daerah yang dikelola oleh pengelola pantai, ada daerah yang dikelola oleh memang, pemukiman. Lebih ke situ, Pak, perbedaannya. Hmm, berarti lebih ke pengelolaannya, Pemangku manajemen iya, heeh, pengelolaannya. pengelola yang pemangku kepentingan yang mengelola, zona tersebut. Berarti ada kemungkinan zonanya scatter ya, maksudnya itu tidak terpisah ya, zona 1 ada di sini, zona 2 ada di sana, maksudnya itu Terpisah, gimana ya? Terpisah ya? terpisah, heeh, jadi secara sebelum keberadaan kami pun, mereka, si pengelola pantai ini sudah bikin komitmen bahwa area let's say area dari area A ke B itu ininya, areanya nelayan gitu ya. Jadi, nggak ada pelaku usaha di sana, kalaupun ada pemukiman juga di seberang jalannya, tidak dekat dengan nelayan gitu ya. Terus udah gitu yang B ke C adalah misalnya daerah untuk, retail gitu. Ya udah hanya ada retail saja. Jadi yang ngelola adalah pengelola retail, baru dari C ke D, misalnya itu daerah yang, pemukiman sama daerah Pujacerak, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sudah mereka secara terpisah sebelum keberadaan kami tuh udah melakukan pemisahan itu, Pak Fahrudin. Oke, berarti nanti kalau bisa memang bisa dimasukkan petanya Iya, sehingga kita peta ya? Oke. mempermudah untuk mengilustrasikan gitu ya, Nggih nggih, Pak. zonanya ini. Nggih, Pak. Oke. Terus kalau, tabel ini hanya menunjukkan, oh ini ada plastik. Nah, oke ini ada. Nah, terus kemudian tadi komposisi, kemudian terkait dengan bisnis. Nah, bisnisnya tadi kan ada 2, coba di slide berapa, Mbak? Ada bisnis Yang slide tadi ada di slide nomor berapa ya? yang Nah, ini oke yang ya. yang ini. Ya. Jadi kan ada 2 model bisnis nih. Iya. Model bisnis yang pertama sama yang kedua. Halo? Pak Fahrudinnya ini halo, Pak? Ini sinyal saya atau Pak Fuad masih halo? Kayaknya Pak Farudin ini, Mbak. Oh, Oke. Oh, Oke, sudah. sudah masuk. Ya. iya. Oh, tiba-tiba putus. Iya, tadi suaranya Oh, hilang, baik. Pak. Bentar, tak ganti aja ini. Mungkin anu Pak, cuacanya lagi nggak bagus ini, jadi sinyalnya juga terpengaruh. Oke, tadi wifi-nya ini ya, ganti wifi. Ke bawah hujan atau ke bawah angin, Pak? Ke bawah angin kayaknya. Oke, terus kemudian tadi model bisnisnya itu, ini menarik sebenarnya model bisnisnya. Model bisnisnya memang dilakukan oleh CCIP ya? Iya, betul, Pak. Jadi, kita sudah punya collection center di Seminyak, namanya TPS 3R Seminyak. Dia yang menyuplai, botol plastik ke pabrik kami di Amandina, gitu, botol plastik pasca konsumsi. Nah, ternyata si Pantai Jerman atau si Banjarsegara ini merupakan salah satu binaannya TPS 3R Seminyak, gitu. Jadi, karena di sana juga area wisata dan, bisa dibilang promising ya karena ada Pujasera dan segala macam, akhirnya kita, supaya ketemu nih antara bisnis model 1 dan bisnis model 2, kita sepakatlah, jalan di Pantai Jerman ini untuk program pengelolaan sampahnya nggak cuman buat akhirnya narik kemasan plastik aja, tapi juga mensolusikan si organik karena kontaminan terbesar, botol plastik ya dari sampah organik, begitu Bapak kira-kira. Jadi, pabrik Amartanya sendiri itu punyanya, Coca-Cola? Punyanya Nyuwun sewu perusahaan? Pak, apanya? Pabrik Amartanya itu punyanya Coca-Cola? Amandinanya iya, anak Ya. perusahaannya Oh, CCIP, heeh. Amandina. Oke, anak perusahaannya. Dengan bisnis itu, apakah
secara apa ya, secara hitungan bisnis itu masuk Mbak atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin secara bisnis, kalau kita katakanlah rupiah ya Pak ya, sebenarnya virgin plastik itu jauh lebih murah dibandingkan recycling plastik gitu, secara harga ya. Tapi karena sudah bagian dari komitmennya CCEP pada saat kami diakuisisi 2021, akhirnya ya ada dana dari global untuk membantu mengcover sementara kita dikasih sekian tahun, let's say ya Pak ya, yang di Indonesia, bisnis unit yang di Indonesia, untuk gimana caranya nanti kita bisa self sufficient dari sisi keuangan juga, supaya antara harga produk yang nanti kita jual bisa mengcover ini nantinya untuk pengumpulan kembali si botol botol kemasan pasca konsumsi. Nah, tentunya botol kemasan ini kan tidak hanya apa botol dari Coca-Cola kan, tapi juga Betul, dari yang lainnya. betul, iya. Nah, saya melihat memang ada perbedaan ya antara botol Coca-Cola dengan botol yang lainnya gitu. Bisa sedikit dijelaskan nggak? Atau bisa memahami nggak? Saya cuma lihat dari fisiknya aja. Iya. Mungkin dari sisi mold ya Pak ya, karena kalau botolnya CCEP, kami memang akhirnya punya pabrik preform sendiri yang di Pasuruan. Jadi kalau yang lain mungkin masih membeli dari perusahaan lain untuk preformnya atau prabotolnya. Sebentar, Kalau dari preform itu apa? CCEP, preform itu prabotol sebelum ditiup. Saya nggak punya contohnya lagi Pak. Saya coba googlein dulu ya Pak ya, sebentar Pak. Share. Bentar Pak. Screen. Window. Ini. Nah, ini kelihatan nggak ya Pak ya? Nyuwun sewu, ini. Ini Belum. Oh, mana? Oh, yang ini ya. Oke. ya, ini kita bikin sendiri Pak. Jadi pabriknya ada di Bekasi sama di pabrik yang di Pasuruan. Istilahnya preform ya, sebelum Iya. dijadiin botol gitu ya. Sebelum di blow, sebelum ditiup. Oke. Bentuknya ini ya, kayak sedotan ya, apa kayak memanjang ya? Iya, betul, betul, dan memang kami jadi pada saat si preform ini kan nggak mungkin kita langsung bedunduk bikin yang recycle ya Pak ya. Jadi di tahun 2019 awal kita ngebuat preform yang memang di mix sama partikel kaca ya istilahnya. Saya kurang paham istilah chemicalnya apa, tapi dengan partikel kaca, karena kan yang pabrik Surabaya ini kita kirim ke outer island, ke Papua, Maluku. Nah, kalau dia dicampur dengan si elemen kaca ini, otomatis masa masa segar minumannya akan lebih lama dibandingkan kalau hanya pure virgin plastik aja. Tekstur mungkin lebih tebal, walaupun secara gramasi tetap ringan gitu, lebih tebal, dan kalau dikomparasi dengan minuman lain ya berbeda dari sisi tekstur atau mungkin tampilannya gitu. Jadi karena ada campuran preform kaca itu ya? Iya. Cuman yang menjadi tantangan adalah memang di proses penarikan kembali, karena betul yang Bapak sampaikan, karena PET-nya beda, jenis PET-nya beda, otomatis pada saat kami RPET kan, sukses rate-nya mungkin belum 100%, masih 80, 85 gitu. Karena kan kalau kita mau ngomongin main per brand bahwa Coca-Cola hanya mau narik punya Coca-Cola aja, kan sudah ada
pengusaha sampah yang jauh sebelum kami gitu kan ya Pak, yang sudah berkecimpung jauh sebelum kami. Nah ini kan nggak mungkin kita memaksa mereka harus supply ke kita gitu. Oke. Terus kemudian tadi yang dimaksudkan dengan kontaminasi botol saat di dalam jenis bisnis tadi, maksudnya gimana ya kontaminasi botol itu? Oke, jadi pada saat, mereka akan di-RPIT pada saat kalau mereka, kontaminannya tinggi, akan ada kayak semacam black hole Pak, di botolnya. Jadi akan ada kayak hitam-hitam gitu. Nah, setelah kita coba, usut, cari tahu lebih lanjut, ini kan sebenarnya botol ini memang kadang ada yang orang beli sambil ngerokok, masuk puntung rokok gitu ya, Pak, ya. Atau orang beli terus akhirnya dia dipakai lagi jadi wadah, entah wadah sabun, wadah apa gitu. Walaupun akhirnya dicuci, itu kan, eventually akan mengikis, si kemasan, PET-nya gitu kan. Kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah tahu itu botol di luar itu sudah berapa lama, bisa aja kena matahari. Kan kalau saya diajarin di pabrik, minuman kita yang kemasan PET itu, cuman bisa bertahan 6 bulan, tapi yang kaca dan kaleng bisa setahun. Karena apa? Kena paparan sinar matahari, otomatis itu juga akan mengikis aspek kimiawi dari si botol plastiknya itu, gitu. Nah, kan kita nggak tahu dia di luar sana tuh sudah berapa lama, kena apa aja, gitu. Nah, itu yang akhirnya ngebuat pada saat dijadikan RPET, itu ada, black spot, di botolnya, sehingga ya kita tidak akan menganggap itu gagal dan tidak bisa dijadikan bahan produksi gitu. Tapi tetap diambil ya? Tetap diambil, Pak. Tetap diambil ya yang kontaminan. Heeh. Terus untuk menghilangkan kontaminan itu tadi diapain? Jadi memang sudah Apa pertama kita apa? Apa, Pak? tadi kan ada kontaminan tuh yang botol-botol ada kena puntung rokok, kena apa tadi itu tetap diambil kan. Nah itu untuk menghilangkan itu diapain? Akhirnya kita downcycle, Pak. Yang Oh, di nggak downcycle. berhasil kita downcycle yang Jadi berkurang. membuat bahan bangunan. Heeh. Terakhir nih Mbak. Nah, Oke, Pak. ini menarik nih yang tadi programnya ya, program yang dilakukan VCIP itu rencananya tadi kan 6 kali nih. Iya. Nah, tapi ini tidak mempengaruhi hasil tesisnya ini kan? Tidak sih. Ada hubungannya nggak Apa? dengan datanya nggak? Ada hubungannya dengan data nggak? Maksudnya gimana, Pak? Hubungan dengan data seperti apa? Ya, ini kan tadi kan programnya kan 6 kali training. Heeh. Ya, kemudian dilakukan cuma 4 kali, tidak Betul. sampai 6 bulan gitu Betul. ya. Heeh. Nah, ini kan ada datanya kan ada hubungannya dengan kuesioner dan sebagainya. Itu ada nggak hubungannya? Nggak ada Akhirnya hubungannya. data itu lebih menjadi landasan ini aja sih Pak, hanya menjadi landasan rekomendasi. Untuk nanti let's say kalau dia mau nambah sarprasnya harus bagaimana dan seperti apa. Terus kalau mau mengalokasikan dana, maka berapa dana yang harus dialokasikan, entah itu dari APBDes atau dari retribusi. Lebih menjadi kelandasan itu saja. Apakah terus akhirnya ada before after terhadap pengurangan sampah? Ya jujur tidak terjadi karena pada saat kami sudah mulai konsolidasi ya dengan Kelian Banjar dan segala macam untuk pengorganisasiannya, terus edukasi masyarakat, mentok di level bendesa adatnya gitu. Oke, terima kasih Pak Fuad, dari saya cukup itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Farudin atas masukan-masukannya ya. Jadi nanti Mbak Armi mencatat ya tadi masukan dari Pak Masuk. Farudin Ya. ya untuk dilengkapi nanti di ujian akhir. Iya. Berikutnya nih Pak Ruli, apakah sudah bergabung atau Pak Mar dulu? Halo Pak Ruli. Ya, saya sudah. Oh, sudah. bergabung. Oke, monggo silakan Pak Ruli. Oke. Ya, tadi saya reset lagi laptopnya, sekarang sudah normal terdengar suaranya ya dari MS Team ini. Baik, Saudari Armi Tanti ya, selamat ya sudah sampai ke tahap
seminar hasil. Ini Anda di posisi di mana ya sekarang? Di Surabaya, Pak, di Oh, kantor. Surabaya di kantor ya. Oke. Tak pikir tadi ke Mil gitu. Saya udah siap-siap mau ke Mil, tapi saya telepon dulu Pak Has. Oh, ternyata online ya saya. Akhirnya gak jadi turun. Oke, ya saya juga lupa-lupa ingat waktu itu katanya memang akan online, makanya saya Nggih. konfirmasi dulu. Baik ya. Jadi pertama-tama mungkin saya ingin mengatakan dulu bahwa saya teringat waktu itu seminar proposal ya Pak Mar ya, dan juga tentu saja sebagai Pak Kaprodi waktu itu mengatakan bahwa ini tuh adalah semacam apa ya, hal-hal baru gitu ya, hal baru bagi Mil untuk Army ya, untuk Army. Jadi apa yang dikemukakan di sini lebih banyak menceritakan apa yang Army sudah lakukan dalam kapasitasnya terkait dengan pekerjaannya begitu ya. Itu saya ingat betul ya. Nah, makanya ketika saya membaca draft tesisnya, ini kan memang cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan tesis yang pada umumnya gitu. Dan dalam hal ini, kalau kita merujuk ke panduan penulisan tesis Magister Ilmu Lingkungan, ada beberapa yang memang berbeda ya isinya. Gayanya yang Mbak Armi ini lebih ke arah gaya seperti jurnalistik ya, Iya, seperti iya, itu. Pak. Ya saya suka dalam artian kan saya juga baca gitu ya, dalam artian hal-hal seperti itu. Hanya saja mungkin kalau dikaitkan dengan tesis, apalagi yang sudah ada panduannya, mungkin agak sedikit ada kebingungan dalam hal ini. Dalam hal ini begini, apakah karena tapi saya juga paham bahwa waktu itu apa yang dikemukakan Pak Mar bahwa memang ada suatu peraturan dari Kementerian ya di Dikti ini bahwa sekarang itu kan untuk S1 aja tidak harus lulus itu harus selalu dengan ada skripsi begitu ya. Nah, untuk yang tesis saya kurang tahu mungkin juga seperti itu atau bagaimana, tetapi saya ambil contoh itu tidak harus ada skripsi, untuk ada rekognisi lain untuk kelulusan seperti ada prestasi-prestasi juara tingkat internasional, nasional dan segala macam seperti itu, tidak mesti ada skripsi, tetapi secara formalitas ada tulisan yang kemudian tetap akan diujikan dengan dosen-dosen pembimbing dan penguji karena itu lebih ke arah kepentingan dosennya sendiri untuk bisa dapat perhitungan-perhitungan yang ya itulah kinerja begitu ya. Nah, dalam hal ini makanya saya tadi perhatikan apa yang kamu presentasikan dengan yang ditulis ya tidak 100% sama begitu ya. Begitu. Dalam hal ini saya malah melihat apakah kan ada kesan gini, saya mau bertanya apa umur ceritakan apa yang pernah Anda kerjakan dulu atau ya itu which is kan diakui gitu ya, nggak masalah gitu, atau memang ada selayaknya seperti yang memang mengambil data, tidak hanya yang dulu gitu, tapi ada tambahan-tambahan data ya yang disesuaikan yang seperti halnya yang ditulis sekarang itu gitu ya. Kemudian merumuskan tujuannya. Karena kalau saya bayangkan kan kalau menceritakan apa yang Anda kerjakan dulu kan mungkin tidak
tidak persis sama dengan dari tujuan-tujuannya segala macam kan, tujuan yang ditulis di sini gini kan, kemudian metodenya dan segala macam gitu. Gimana? Sebetulnya seperti apa yang kamu kerjakan? Pak Ruli, maaf tadi suaranya Bapak sempat hilang. Mungkin ada beberapa kalimat yang tidak Oh gitu. tersampaikan. Ya, ya ini gini loh. Saya itu lagi membayangkan kalau eh Army misalnya untuk suatu tesis ya, ini kan kita punya panduannya gitu ya. Nah, kalau berbeda dengan panduan, tapi ini juga legal dalam artian rekognisi ini untuk Anda ya. Berarti apakah nanti ada panduan tambahan gitu ya, atau mungkin Anda menulis ini mempunyai tulisan-tulisan yang nanti diakui setara dengan tesis gitu maksud saya. Tapi lepas tidak harus ikut panduan dari MIL gitu ya. Nanti mungkin jadi bahan diskusi nanti dengan pembimbing ya, pembimbing 1, pembimbing 2. Itu aja sih sebetulnya, karena nanti kan gaya menulisnya berbeda gitu kan, dan di situ berbeda dalam menulisnya. Oke, jadi lebih ke pakem penulisan gitu, nggih Pak? Iya, tapi bukan berarti saya menyalahkan, tapi mungkin lebih mendudukkan kira-kira Anda ini nanti mau ditempatkan di mana. Ini akan sebagai tesis. Kalau sebagai tesis, saya khawatirnya nanti kan ini ada di perpustakaan atau di mana, kemudian ada yang membaca, loh kok beda dengan panduannya, dengan tulisan-tulisan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Gitu. Gayanya kan memang berbeda. Tapi kalau misalnya rekognisi lain di MIL yang sesuatu yang baru, bisa dengan ini dianggap sebagai setara dengan tesis ya, dan harus ada rujukan bahwa ini berdasarkan keputusan ya kementerian misalnya ya, ada SK-nya gini-gini. Tapi ini mungkin bukan ranahnya kamu sebetulnya. Tetapi dalam hal ini supaya kamu juga nanti tidak digugat suatu saat bahwa kamu tidak punya produk tesis gitu ya, tidak punya produk tesis, beneran nggak lulusan dari MIL? Tapi kan sudah ada hitam di atas putih, memang ini berhak seperti itu. Karena kemarin saya baru rapat tinjauan manajemen di Fakultas Sains Matematika, juga ada mahasiswa-mahasiswa S1 yang memang tidak pakai skripsi gitu kan, tapi dengan tulisan ilmiah lain yang diujikan, dan tentunya bukan skripsi gitu ya kan. Nah, mungkin seperti itulah yang saya maksudkan. Oke, selain itu, makanya saya tidak akan banyak komentar. Kalau misalnya saya komentar dengan penulisan, ya diperlakukan sebagai tesis, akan banyak hal yang saya komentari gitu ya. Tapi saya akan tidak mengomentari ini, tidak akan berdasarkan panduan, karena kan katanya ini sesuatu yang baru. Ya, begitu. Jadi yang saya komentari adalah apa yang ditulis saja di sini seperti tujuan ya, di mana Anda menuliskan tujuannya kan ada hipotesis-hipotesisnya tuh ya kan. Nah, mungkin, nah itu dia, kalau memang ini mau dibawakan ke arah ilmiah seperti yang ada hipotesis ini, karena kalau hipotesis itu munculnya kan erat kaitannya dengan statistik ya kan. Dan tapi sebetulnya tidak semua penelitian harus ada statistik ya, karena sangat tergantung. Kalau misalnya dia sifatnya penelitian deskriptif, bukan sesuatu yang inferensial yang harus menghasilkan suatu kesimpulan ya, yang harus dibuktikan dengan statistik,
Iya. ya tidak perlu ada hipotesis gitu. Nah, akhirnya I- ketika Anda menuliskan di tujuan-tujuan itu semua ada hipotesisnya, ini konsekuensinya adalah harus dijawab hipotesis itu. Nah, di mana misalnya Oke. tujuan 1 misalnya mengidentifikasi timbulan sampah yang muncul di pantai Jerman. Hipotesisnya kan tidak ada timbulan sampah H0-nya kan kamu nulisnya. Nah, satunya ada. Nah, itu kan Oke. statistik sekali tuh. Oh iya, Padahal iya. kalau saya lihat di sini kelihatannya tidak menjawab ke arah sana juga dari Oke. tulisanmu gitu ya. Iya, Gitu. Jadi iya. mungkin yang perlu ditegaskan betulnya adalah karena metode untuk menjawab tujuan 1 ini kan merujuk ke SNI ya. SNI yang pas ada SNI di sini standar untuk pengambilan dan pengukuran contoh timbulan ya kan metodenya. Lalu perhitungan tonase ya. Perhitungan Iya, Pak. tonase, berat, volume, densitas, lalu pembagian zona, lalu survei harian selama beberapa hari itu. Maka yang perlu yang menurut saya nanti jawab dan menjawab tujuan ini adalah menjelaskan secara operasional bagaimana SNI itu diterapkan Oke. ya. Seperti sebenarnya jumlah titik sampling itu sudah ada belum ya? Saya jumlah titik Ada. samplingnya, frekuensi pengukurannya, waktu ya, jam atau per hari misalnya ya. Terus jumlah pengulangannya begitu. Dan cara menghitung timbulan sampahnya itu ya per kapita misalnya seperti itu. Oke. Ada nggak itu di sana? Sebenarnya itu berusaha saya ejawantahkan di di infografis yang saya cantumkan sih. Memang akhirnya menjadi kegalauan masing-masing menjadi kegalauan saya terhadap proses penulisan. Jadi Iya. karena kan pengennya populer tapi kalau saya taruh jadi memang ada tabel yang panjang yang komplitnya lah kurang lebih seperti itu Pak. Tapi kok ya itu jadi kegalauan sendiri di saya. Nah, Apa iya kan kamu sendiri jadinya galau ya. Ya karena ya maklum lah ini karena gaya baru ya. Kamu Iya, membawakannya apa memang dengan populer. Kamu kan ilmiah populer lah ceritanya ya. Ilmiah populer. Makanya kalau dipadukan dengan panduan heeh, penulisan tesis tentu tidak terlalu matching jadinya. Nah, oke, nanti oke, dilihat nanti ya oke, didiskusikan dengan iya, pembimbing mau iya, diarahkan ke mana ya. Ya pertimbangannya kalau menurut saya itu tadi dipisah aja kalau mau oke, jadi seperti tesis yang mengikuti panduan tesis, tapi oke, kalau tidak ya setara tesis ada rekognisi lain mau ilmiah populer dan ada aturan hukumnya gitu kan, oke, itu bisa juga oke. gitu kan supaya jadi kamu nggak galau juga gitu ya. Iya, iya. Baik, Mhm. Pak, baik, Pak. Lalu eh itu itu kembali sama tujuan itu ya tadi saya bilang kan hipotesisnya kan kamu juga kan tidak menguji hipotesisnya ya kan? Mhm, mhm, Ya mhm. kamu kan tidak menguji hipotesis toh? Ya. Tidak. Apakah kalau misalnya tidak ya? Terus untuk tujuan 2 misalnya mengidentifikasi aturan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Sini. Metodenya pakai wawancara mendalam ya. Wawancara mendalam, stakeholder mapping, terus analisis peran, tantangan dan pandangan. Nah, di sini juga ya makanya saya tanya tadi sebetulnya tadi katanya nggak kedengeran itu Ya.
apakah Army ini melakukan tambahan-tambahan pengumpulan data atau semata-mata menceritakan pengalaman sewaktu dulu di perusahaan begitu. Karena kalau saya bayangkan kalau menceritakan apa yang pernah dilakukan dulu, karena memang dulu tujuannya tidak untuk tesis S2 misalnya, maka akan ada banyak hal yang mungkin belum dilakukan karena kan beda tujuan ya. Misalnya tentang hal ini aja wawancara mendalam, ini kan kalau mau secara metode penelitiannya karena di semi terstruktur gitu kan, stakeholder mapping, analisis peran tantangan pandangan, ini kan ada daftar pertanyaannya, ada codingnya, ada perangkat analisis kualitatif dan lain-lain gitu kan. Itu ada nggak? Sebenarnya daftar pertanyaan ada, Pak, dan rumusnya juga ada ya, tapi ya itu tadi, apa ya, pengejawantahan. Kan kalau populer juga otomatis orang, kalau asumsi saya ya, orang kan pasti nggak akan seneng ngelihat terlalu banyak, numbers atau rumus gitu ya, Pak, ya, makanya ya itu tadi saya pada saat makanya saya apakah saya coba taruh di infografis aja nanti biar kelihatan. Nah, ya begitu sih, Pak, memang termasuk dalam kegalauan yang tadi saya jawab di pertama itu. Karena kan ini jadinya berbeda audiens dah. Kalau kamu kan tadi mengatasnamakan audiensnya kan kalau populer itu kan orangnya awam gitu ya. Betul. Untuk umum gitu. Tapi kalau tesis tentu audiensnya kalangan akademis sehingga perlu bukti-bukti empiris untuk menggambarkan tingkat, misalnya di sini kan keterlibatan tingkat pemangku kepentingan itu ya. Lalu ada analisis aturan regulasi perda, peraturan-peraturannya undang-undang gitu. Ya, hal-hal itu. Dan kembali lagi untuk tujuan yang kedua, saya rasa kalau hipotesisnya tidak diuji ya tidak perlu hipotesis juga ya. Terus untuk tujuan ketiga ini mengidentifikasi strategi sistem pengelolaan sampah terpadu yang efektif ya. Di sini tujuan 3, betul itu ya? Iya, Pak. Kamu kan pakainya analisis SWOT ya. Terus ada network analysis juga ya. Iya, Pak. Untuk jalur pengangkutan. Scoring ya, scoring pengetahuan masyarakat. Ini kan banyak berarti sebetulnya. Iya. Nah, cuma tadi yang Pak Fahrudin itu terkait ini nggak ya? Saya juga dengar-dengar tapi nggak terlalu ini. Peta rute seperti itu nggak? Network analisisnya. Iya, peta zona. Peta rute jarak optimasi ada nggak? Ke arah sana nggak? Lebih ke peta zona, kan itu kan saya ngebaginya ada 3 zona ya, Pak. Ada zona 1, 2, dan 3. Dan itu kan pembagian zonanya berdasarkan memang dari pengelola sananya sudah ada agreement lah antara satu pemangku kepentingan dan kepentingan yang lain, wilayah ini dikelola oleh siapa gitu. Jadi yang Pak Fahrudin Tapi minta bukan ke adalah arah peta jalur zona. pengangkutan sampah, bukan? Belum jalur. Oh, bukan. Saya pikir network analisisnya itu ke arah situ. Oke, ya kan? Ya, nanti dijelaskan berarti network analisisnya itu untuk penggunaannya untuk menganalisis apa ya kan dan menjawab tujuan apa. Ya. Lalu untuk scoring pengetahuan masyarakat sudah disajikan belum hasilnya? Iya, itu nggak ada di tesis sih, Pak. Di data yang saya punya ada tabelnya cukup lengkap, bahkan sampai tingkat pendidikan masyarakat segala macam itu ada, tapi ya begitulah. Iya. SWOT gitu ya. Iya. Ini coba nanti diinikan lagi seperti apa ya kesesuaian, soalnya nanti kesesuaian antara tujuan, kemudian metode dan hasil terutama ya. Nanti kan harus ada benang merahnya lah.
seperti itu. Iya, Dan Pak. ini makanya saya tadi saya dudukkan dulu gitu kan, apakah ini akan menulis seperti halnya tesis seperti pada Oke. umumnya atau gaya baru yang pernah diungkap oleh Pak Mar tadi ya, Benar, iya. Iya. sehingga mau dibawakan seperti apa supaya kamu juga tidak galau gitu ya. Iya, Pak. Iya, Lalu Pak. hasil. Saya rasa itu dulu dari saya Pak Fuad, saya kembalikan ke Pak Fuad. Baik, terima kasih Pak Ruli. Ini mengkonfirmasi apa namanya gaya penulisan ya, termasuk model yang setara dengan tesis itu akan seperti apa. Berikutnya kami silakan Pak Mariono. Ini saya Monggo, dulu apa Pak Fuad dulu? Pak Mariono dulu aja biar nanti segera ke acara yang lain. Oh ya, baik. Jadi saya bisa share screen Pak Fuad? Halo, saya bisa share screen? Bisa, Monggo Pak. silakan Pak, share itu aja. Ya, ini sudah. Belum muncul tapi. Ya, sudah. Ini gimana caranya ya? Nggak bisa gede. Pak Armi sudah di stop share. Saya sudah stop screen kok, Pak. Udah Oh, berarti nggak bisa share Pak screen. Ya, Mariono. jadi yang disampaikan Pak Ruli tadi saya rasa benar sekali ya, dan Ini sudah muncul Pak. ini ini memang Mbak Armi ini kelinci uji coba. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa di dalam peraturan rektor itu disebutkan bahwa tugas akhir itu bisa dalam bentuk, ini saya bacakan dulu ya. Tapi sekali lagi yang disampaikan Pak Ruli tadi benar ya, artinya kami sebagai prodi memang harus mencermati pakemnya gitu ya, pakemnya gitu. Jadi nah ini saya tunjukkan dulu bahwa ini masih yang 2024 ya, yang 2025 itu ada sebentar. Nah ini, jadi memang di kurikulum kita itu memang namanya masih tesis ya. Jadi di kurikulum kita itu namanya masih tesis, sehingga nanti Pak Fuad tolong dicatat ya Pak. Ya Pak. Sehingga nanti namanya kita ubah menjadi tugas akhir Pak Fuad. Supaya kita bisa memasukkan yang nomor 4 ini loh Pak Fuad. Ya. Ya, jadi memang sekarang namanya masih tesis, tetapi tentu nanti di dalam evaluasi, sebentar lagi kan ini kan akan evaluasi kurumkam, sehingga nanti namanya bisa nomor 4 itu. Khusus untuk yang levelingnya kayak Pak Bu Armi ya, artinya tugas akhir itu tidak bisa diberikan kepada mahasiswa pasca, itu jelas tidak bisa gitu ya. Artinya dia memang harus sudah memiliki pengalaman tertentu di bidang ilmu lingkungan ya, seperti ya ini Bu Armi ini contohnya gitu. Nah kemudian memang sekali lagi ya terima kasih Bu Armi ya mau dijadikan sebagai kelinci percobaan gitu. Kemudian memang kita harus memadukan dengan apa yang disampaikan Pak Ruli gitu ya, kan itu tepat sekali, sehingga izin saya screenshot dulu diskusi saya dengan Bu Armi karena untuk mengejar target gitu ya, sehingga saya sama Bu Armi itu diskusi lewat WA gitu ya. Ini screenshot saya kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Oke, jadi ya kelihatan Pak. Ini jadi ini mohon nanti saya perbesar nggih. Jadi memang sebenarnya ide dasarnya itu tidak terlalu beda jauh dengan tesis sih. Isinya kan tetap pendahuluan, metode, tindakan pemecahan masalah, hasil temuan, rekomendasi, kajian dan tindak lanjut ya. Itu secara isi tidak beda jauh dengan tesis ya. Hanya memang kemarin saya meminta Mbak Armi untuk cara membahasakannya pakai bahasa yang populer saja gitu ya. Harapan saya memang di situ tetap ada kajian pustaka ya gitu. Jadi menulis populer tapi ada kajian pustakanya gitu. Jadi misalnya biasanya kan kalau peneliti itu menurut bla 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 gitu, terus baru pustaka gitu ya. Nah mimpi saya itu enggak. Jadi kita kayak cerita, tetapi
logic framework-nya tetap berbasis pada literatur gitu. Nah, memang sebenarnya tidak mudah untuk mengerjakan ini karena dia harus memadukan antara menulis gaya populer dengan menulis gaya tesis gitu. Sebenarnya kalau ini bisa dikerjakan dengan baik, itu saya yakin ini nanti model dan bentuk tesis ini akan banyak menjadi rujukan gitu. Karena apa? Karena tesis Bu Armi itu adalah menggabungkan pengalaman pribadi yang memang itu berkaitan dengan masalah lingkungan dan dikerjakan cukup lama gitu ya. Dan itu juga runut gitu ya karena dibantu oleh akademisi gitu. Nah, memang kita masih memiliki tantangan bagaimana menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah tetapi bergaya populer gitu loh. Jadi saya itu mimpinya gini. Anak-anak zaman milenial sekarang itu tidak terlalu suka gitu ya dengan gaya-gaya tesis seperti itu walaupun itu pakem ya gitu. Nah, itu berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa pasca itu cocok mungkin ya. Tapi kalau mahasiswa yang sudah bekerja, apalagi sudah level manajer kayak Bu Armi ini, saya yakin mereka lebih suka tentang apa toh sebenarnya yang bisa saya selesaikan. Saya sudah bergerak di mana, kantor saya bagaimana, perusahaan saya bagaimana, saya harus gimana. Nah, apa manfaat saya sekolah gitu. Tapi itu real gitu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita Pak Fuad ke depan. Apalagi nanti kita ada kelas report kan, mereka kalau hanya baca-baca menurut gitu, karena ini bukan basic science gitu ya. Jadi kalau basic science saya nggak bisa protes karena basic science itu memang harus runut sekali gitu ya. Pakemnya sangat clear gitu. Jadi kayak misalnya laboratory base gitu nggak bisa, memang kita nggak bisa populer itu karena itu ada SOP laboratorium yang kita tidak bisa mempopulerkan gitu ya. Tetapi kalau ini kan field laboratory sebenarnya kan. Dia kan field laboratory yang mana field laboratory ini berada pada satu case tertentu gitu ya. Ini yang memang nanti masih menjadi PR saya dan juga Mil gitu ya untuk bagaimana menjadikan Mbak Armi ini sebagai panduan kita gitu ya. Tetapi betul saya tetap akan memperhatikan apa yang disampaikan Pak Ruli tadi. Ya ibaratnya ini bayi baru lahir lah, ibaratnya baru mencari tetek gitu ya. Jadi baru lahir kalau disuruh berangkang ya belum bisa gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya terima kasih atas kesempatan ini dan saya dan Mbak Armi nanti akan terus berusaha untuk memadukan bagaimana Mbak Armi bisa menuangkan kejengkelannya gitu ya karena tidak sinkron dengan DPRD gitu ya. Karena itu kan fakta real gitu ya. Pabrik dia tutup gitu kan, itu kan fakta real ya. Lalu juga dipadukan dengan bagaimana menulis akademik seperti yang disampaikan Pak Ruli tadi dan saya rasa ini diskusi yang sangat baik dan produktif. Mungkin begitu Pak Fuad dari saya. Jadi secara struktur tetap gitu ya. Tetapi mungkin tata cara bahasa memang nanti harus kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah akademik sehingga betul sekali yang disampaikan Pak Ruli tadi sehingga nanti kita tidak diprotes gitu ya. Dan memang nanti di halaman depan itu nanti ada pengantar dari saya Pak Fuad secara khusus yang memang itu nanti saya yang akan menuliskan gitu ya tentang tesis ini dan bagaimana alur cerita dari tesis ini. Jadi memang nanti kita akan seperti itu dan ini saya sudah WA-an dengan Bu Wadek secara langsung. Nanti memang kita perlu mengupdate panduan tesis kita Pak Fuad. Seperti saran Pak Ruli tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali Pak Ruli dan terima kasih Bu Armi ya. Tetap semangat sesuai jadwal. Nanti untuk perbaikan nanti kita lakukan dan jangan mundur Bu Armi untuk jadwalnya Saya rasa demikian Pak dari saya. Baik. Matur nuwun Pak Mar atas arahannya ya. Jadi memang ini jadi model baru di dalam penyelesaian studi di prodi S2 Ilmu Lingkungan karena dulu itu pernah ada wacana S2 tanpa tesis. Nah, pernah itu kita dibahas di pasca Pak Ruli waktu itu, tapi akhirnya ternyata bahasanya tiba-tiba terhenti saja, tidak ada kelanjutannya. Nah, mungkin dari Prodimil ini kita menginisiasi untuk mencoba membuat sebuah karya yang setara dengan tesis. Nah, jadi ini menjadi role model juga karena nanti
memang tadi sampaikan Pak Amar bahwa kedepannya mungkin akan ada jalur masuk ke MIL yang berbasis pada teman-teman yang sudah punya experience di industri, sehingga mungkin akan agak susah ya kalau kita harus menggunakan pakem yang ada, karena mungkin waktunya kan akan banyak tersisa untuk apa namanya istilahnya penelitian, sedangkan ini kan menggunakan data-data yang sudah ada. Nah, sedemikian rupa nanti bisa dikemas dalam bentuk tulisan yang memang ya setara dengan tesis ya tadi ya. Kemudian dari saya Mbak Armi ya, saya juga pengen ada semacam apa istilahnya gabungan ya. Mungkin ini masih bisa perantara ya, ada tahap antaranya adalah gabungan dari yang pakem. Pak Fuad. Halo Pak. Halo, ya Mbak. Ya, Ya, dari yang pakem dengan yang populer. Oke. Artinya masih juga ada abstrak menurut saya Mbak Armi. Abstrak ini penting karena ini memberikan gambaran terkait dengan tesis yang Anda buat. Jadi nanti ada abstrak, kemudian abstrak itu kan ringkasan mungkin satu halaman saja. Nah, kemudian tadi yang cukup menarik, Mbak Armi itu membuat ilustrasi untuk peran pemangku kepentingan di dalam pengolahan sampah. Semacam tadi model hipotetik tadi loh Mbak. Iya. Ilustrasinya itu kok tidak dimasukkan ke dalam naskah, padahal itu kan bisa apa ya, bisa menjadi model hipotetik peran stakeholders di dalam pengelolaan sampah di apa tadi pantai Jerman ya. Nah, Iya. dan nanti bisa dimasukkan ya Mbak. Selebihnya saya sepakat dengan para penguji yang lain, dengan Pak Farudin, Pak Ruli, dan Pak Mariono. Demikian untuk dari saya Mbak Armi ya. Pak Iya, Pak Mar. Tadi kita kan sudah diskusi yang dengan Freeport ya Pak. Ya. Ya nanti Pak Ruli dimasukkan ya Pak. Nanti kan memang kita perlu workshop itu untuk pola tesisnya. Ya. Jadi dari yang kemarin sudah sounding juga ke Pak Farudin, Pak Ruli. Alhamdulillah Pak Farudin, Pak Ruli, kita ada 6 mahasiswa dari Freeport dan ini butuh juga nanti perlakuan kita mengundang khusus. Bu Armi ya Pak sebagai narasumber ya Pak. Nanti narasumbernya Bu Armi Pak. Ya, jadi karena kan itu kalau ditambang. Oh iya ini kan ada Pak Udin ya, jadi pas ini. Jadi ada Pak Udin, Pak Ruli, Pak Fuad. Ya nanti narasumbernya Bu Armi ya Pak. Nanti biar bukunya jadi yang baik dulu sih. Ya. Karena ya, yang mereka, Freeport itu juga selevel Bu Armi gini. Ya. Ya. Backgroundnya juga background mohon maaf dari saya itu saja. Nanti saya WA-kan ke Pak Udin dan Pak Fuad yang screenshot tadi, yang isian dari Bu Armi yang sudah ini. Oke, matur suwun, saya kembalikan ke Pak Fuad. Oke, matur nuwun Pak Mar. Jadi saya sudah sounding ke Pak Farudin sama Pak Ruli sebenarnya Pak Mar untuk ini ya. Jadi karena mereka juga malah ini posisinya mereka nanti akan ada di Timika sana, enggak di Semarang. Jadi nanti kita sudah membuat beberapa skema dengan Pak Mar. Nanti kita bahas bersama. Nanti intinya untuk para pengampu dan pembimbing tesis juga sudah kami pilihkan dari bapak-bapak yang apa istilahnya, yang punya kapabilitas dan komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Oke, demikian untuk ujian seminar hasil pada siang ini. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Armitanti Hanum. Siapa Mbak terakhirnya? Kuswoyo. Kasmito Pak. Kasmito. Yang sudah melaksanakan. Oh, Kasmito. Ya, akhirnya Kuswoyo. Oke, baik. Selamat Mbak Armi. Silahkan nanti untuk komunikasi dengan Pak Stomo dan untuk menentukan kapan sidang akhirnya. Harusnya di bulan Desember ini sih. Demikian. Nuwun sangat. Pak Marwan, foto bersama belum tadi ya? Oh iya, foto bersama dulu. Bu Armi, foto dulu Mbak. Untuk jadwalnya dijaga ya Bu Armi ya. Kameranya. Jangan kalau perbaikan nanti sambil jalan, tetapi jadwal sidang mohon untuk tidak diubah ya. Oke, siap Pak. Tidak kecuali maju mundur 1-2 hari enggak apa-apa, tapi jangan ini nggih, jangan diubah timelinenya nggih Bu Armi nggih. Nggih Pak Mar, siap. Pak Mar mohon stop screen dulu Pak Mar. Kayaknya ini screen-nya
Nggih, 1, 2, 3. Sampun ini sebentar saya kirim dulu ke WA grup sebentar nggih. Oh, Pak Has juga sudah telepon iki. Sudah foto. Sip, matur suwun sudah. Matur nuwun semuanya, mohon izin Susun pamit. semuanya, mohon terima kasih. izin. Mohon izin, Makasih terima semua. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.